akan kita laksanakan pada acara sidang pleno pertama Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kota Sibolga. Dalam kegiatan kita pada hari ini, sebelum kita lanjutkan sebagai umat beriman, kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang saya pilih dari 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Mari kita renungkan firman Tuhan berikut yang saya bacakan sebagai berikut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berpesan agar kita saling melayani. Tiap orang percaya adalah pelayan. Status kita, label kita melekat sebagai pelayan, tidak terkecuali, bukan hanya pendeta, penatua, presbiter, atau apapun jabatan-jabatan gerejawi. Semua kita yang telah menerima kasih anugerah Tuhan, keselamatan yang diberikan Tuhan, label kita, cap kita adalah sebagai pelayan. Begitulah pelayanan ini sering dipakai di tengah-tengah gereja. Kita lihat kalau kita misalnya ke Polres, di kantor polisi, kita lihat siap melayani. Kalau kita pergi ke kantor pos misalnya, di sana juga ada kata siap melayani. Hampir di berbagai instansi atau berbagai tempat kantor-kantor, kita lihat semua memakai kata pelayanan. Istilah-istilah yang disebutkan dari melayani itu dalam bahasa Yunani ada diakoneo, douleo, leutergeo, dan patreo. Leutergeo itu berasal dari kata, makanya kita dengar istilahnya di Turki. Di Turki itu juga adalah pelayanan. Tapi khusus kita mengatakan melayani di sini diakoneo. Kita boleh lihat diakoneo artinya melayani. Semua orang yang diselamatkan adalah melayani. Yang pertama dari surat Petrus yang saya bacakan, 1 Petrus 4 ayat 11 berbunyi, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia
karunia Allah. Jika ada orang, baiklah katanya, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu oleh karena Yesus Kristus. Itu firman yang kita dengarkan tadi. Yang pertama adalah Solomon dalam perkataan layanilah sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, menunjukkan bahwa tiap-tiap orang percaya sesungguhnya diberi mandat atas karunia untuk melayani. Karunia-karunia yang kita terima banyak, termasuk talenta-talenta yang diterima banyak. Di tengah-tengah pengurus DPC Gampi sampai kepada biaja-biaja, sampai kader-kader semua punya karunia-karunia yang berbeda, talenta-talenta yang berbeda-beda. Kata firman Tuhan, layanilah. Dan dikatakan di sini mempergunakan itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sesuai dengan firman Tuhan Markus 10 ayat 45, seperti Yesus yang melayani bukan untuk dilayani. Demikian orang Kristen. Demikian juga Gampi Kota Serugia. Kita terpanggil seperti pelayanan Tuhan Yesus, dia datang melayani bukan untuk dilayani. Markus 10 ayat 45, kita terpanggil untuk melayani dalam berganti ini dengan memiliki motivasi dan karakter melayani. Karakter itulah yang mau kita gerakkan dalam gerakan Angkatan Muda Kristen cabang Serugia ini. Terpanggil menjadi orang Kristen dan secara khusus istimewa terpanggil menjadi kader Gampi dan secara khusus lagi menjadi Dewan Pengurus Cabang. Sebagai umat Tuhan yang menerima kasih karunia ini, memiliki karunia-karunia, memiliki talenta-talenta, motivasi kita, karakter kita adalah karakter melayani. Marilah kita dengan sungguh-sungguh memiliki motivasi dan karakter yang melayani, di mana di sini Petrus mengatakan karunia-karunia itu, apakah misalnya buat Petrus di sini karunia dengan kategori berbicara dan melayani, tetapi di sini Petrus tidak mengidentifikasi karunia secara spesifik, bahwa Petrus mengatakan karunia rohani berasal daripada Tuhan. Tuhan adalah sumber segala karunia rohani dan kemampuan untuk menjalankan karunia rohani. Saat dia mengatakan kepada pembacanya untuk berbicara, seolah-olah mereka mengucapkan perkataan Allah dan melayani dari kekuatan yang Tuhan berikan. Artinya, ketika mereka mau berbicara, itu haruslah berasal dari sumbernya. Perkataan itu, pelayanan itu sumbernya dari Tuhan Allah. Ini menjadi ajakan firman Tuhan dari kita bersidang pleno yang pertama ini, DPC Gampi Kota Serugia. Biarlah seluruh perkataan, diskusi kita, percakapan kita, muaranya bersumber dari perkataan Allah, dari karunia-karunia ilahi, karunia-karunia rohani yang telah disediakan, yang telah diberikan Tuhan Allah bagi kita untuk mendorong kita dan orang lain menjalani hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, membawa kehormatan. Ayat 11 tadi, segala kemuliaan, segala kehormatan sungguh kita hanya bagi nama Tuhan. Jadi bukan bendera kita ini yang mau berkibar, tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah nama Tuhan. Ayat 11 tadi, biarlah Dia yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Melalui pelayanan kita, melalui percakapan kita, perkataan kita, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Itu yang dikatakan di ayat 11. Melalui Gampi ini, nama Tuhanlah yang berkurang. Nama Tuhanlah yang menjadi segala hormat sungguh kita mau kita sampaikan. Oleh karena itu, motivasi kita, karakter pelayanan itu harus melekat dalam hidup kita masing-masing,
dalam gerakan ini sesuai dengan tema ganti di masa bakti ini, Yeremia 29 ayat 7 yang sudah biasa kita dengarkan. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu berada dan doakanlah. Bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita boleh bergelut, di mana kita boleh melakoni hidup kita ini. Intinya adalah melalui firman Tuhan ini kita boleh berbuat di tengah-tengah kota kita, kota surga dalam ini. Mari kita memiliki hati sebagai hamba, memiliki karakter yang melayani, bukan untuk dilayani. Tidak ada yang kita cari dalam berganti ini, tapi adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan dimampukan mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada dan berdoa senantiasa, asal kita memiliki hati yang melayani. Segala perkataan kita, percakapan kita sedang pleno ini, biarlah itu asalnya dari Tuhan, karunia kemampuan kita asalnya dari Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita yakin dan mampu akan berhasil dalam mengimplementasikan tema ganti mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada dan berdoakan. Tapi kalau memang nama kita yang kita agungkan bukan nama Tuhan dipermuliakan, lihatlah banyak organisasi yang sampai berapa waktu yang saya tidak percaya melalui sidang pleno ini, dan ke depan kita akan sulit bersatu walaupun ada perbedaan-perbedaan. Tidak akan ada menjadi ke depan U ganti A ganti B, ganti reformasi, ganti kerja misalnya. Tapi karena yang diberikan Tuhan, semua asalnya dari Tuhan, kemuliaan untuk Tuhan, bahwa tetap sulit ganti ini. Ke depan akan ada banyak yang akan kita hadapi, tantangan-tantangan, ya, cobaan-cobaan, ya, mungkin akan mencoba, ya, biasalah godaan-godaan yang ini supaya ganti ini terpecah belah, ya, diurus. Kita akan doakan sulit, kedua dengan sekretaris kita sulit, DPC dengan aparat sulit, dengan kader-kader semua sulit, asal kita memiliki hati karakter yang melayani dan untuk hanya memuliakan Sang Kepala Gerakan kita ini, Yesus Kristus. Amin. Kita Amin.
jasa para pahlawan dan pejuang pendiri GAKI yang telah gugur mendahului kita. Marilah kita mengeningkan cipta sejenak. Mengeningkan cipta selesai. Organisasi menyanyikan Mas Gampi. Pembacaan pembukaan anggaran dasar Gampi Kota Sibolga yang Anggaran Dasar Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Pembukaan. Berdasarkan Alkitab, sesungguhnya Yesus Kristus itu anak Allah, juru selamat dunia, Tuhan manusia dan alam semesta, yang karena kasih Allah telah lahir, mati dan bangkit bagi keselamatan manusia. Oleh karya Roh Kudus, Angkatan Muda Kristen Indonesia terpanggil untuk menyatakan kasih Allah itu melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Sadar akan panggilannya dan untuk melanjutkan perjuangan organisasi Majelis Pemuda Kristen Oikumene yang didirikan pada tanggal 27 Desember 1948 di tengah-tengah semangat Oikumene yang bercita-cita mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia, dan organisasi Persatuan Pemuda Kristen Indonesia yang didirikan pada tanggal 4 November 1945 di tengah-tengah gejolak revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, telah berjuang bersama menegakkan dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dalam ikut serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sejahtera, tangguh dan lestari berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka pada tanggal 23 April 1962, Angkatan Muda Kristen Indonesia telah menyatakan kesatuannya dalam bentuk persekutuan dengan nama Gerakan
Angkatan Muda Kristen Indonesia. Orai Labora. Kita masuk pada acara selanjutnya. Pidato sekaligus pembukaan secara resmi sidang pleno 1 DPC Gampi Kota Sibolga masa bakti 2020-2023 oleh Ketua DPC Gampi Kota Sibolga. Peserta sidang kami persilakan untuk duduk. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gerakan yang telah memberikan kita kesempatan sampai detik ini dapat berkumpul di rumah yang suci ini untuk melaksanakan kegiatan sidang pleno Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia DPC Kota Sibolga yang pertama, yang sama-sama kita hormati tentunya Gembala Sidang Jemaat di tempat ini, Amang Pandita Simanjuntak, yang sekaligus sebagai Ketua Bidang Kerohanian Gampi Kota Sibolga, yang kita hormati Sekjen DPC Gampi Kota Sibolga Adinda Mikael Simorangkir, para seluruh jajaran Wakil Ketua Bidang, Wakil Sekretaris dan Biro yang hari ini telah berkenan hadir pada acara sidang pleno yang pertama. Adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan pada sidang pleno ini, yang pertama, marilah kita dengan bergandengan tangan merendahkan hati untuk sama-sama memiliki komitmen menyusun rencana strategis program kerja yang bersifat terukur dalam kepengurusan masa bakti 2020-2023. Yang kedua, dalam agenda pleno ini kita sama-sama berharap ada garis besar kebijakan umum yang kita tuangkan dalam program kerja yang terukur, yang pada hakikatnya akan kita realisasikan dengan rincian kegiatan anggaran. Saya berharap pada poin kedua ini hal-hal yang sifatnya urgent, mendesak dan sangat dibutuhkan oleh kaum muda di Kota Sibolga dapat kita diskusikan pada sidang pleno ini. Yang ketiga, melalui sidang pleno ini saya berharap adanya konsep sehati sepikir di antara kita. Mari kita rekan-rekan juang untuk saling mengkoreksi diri, saling memotivasi, dan saling menutupi atas segala kelebihan dan kekurangan kita masing-masing dalam membangun organisasi Gampi. Mungkin tiga hal ini akan menjadi topik utama kita dalam pleno kali ini, dengan konsep yang sederhana, dengan pencapaian yang terukur, dengan realisasi yang dapat kita laksanakan. Pada akhirnya kita bisa evaluasi program kerja kita pada hari ini. Dan sebagai ucapan terima kasih kami kepada sidang gembala di Huria GKPI yang berada di tempat ini, atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kota Sibolga, secara khusus kami menghanturkan ucapan syukur penerimaan gereja kepada Gampi. Semoga kerjasama ini ke depan tetap bisa mengantarkan kita pada ladang pelayanan yang semakin mendekati tujuan dari organisasi ini.
Tuhan semakin memberikan kesehatan kepada kita. Bagi semua rekan-rekan yang hadir pada hari ini, marilah kita memberikan buah pikiran, memberikan sumbangsi dalam bentuk sekecil apapun untuk kemajuan Gamki sampai masa bakti 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan atas perjuangan kita bersama dan kebersamaan yang sudah kita lalui. Semoga sidang pleno ini dapat berjalan dengan baik. Dengan ini saya nyatakan sidang pleno pertama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Kota Sibolga dengan resmi dibuka.